Hai semua, balik lagi bareng aku Devi Janti. Oke, di video selanjutnya ini aku mau ngebahas seputar tentang perkuliahan di UT. Jadi video aku sebelumnya ini cukup atraktif, teman-teman yang tanya seputar kuliah di UT bagaimana. Kebetulan aku sekarang udah jadi alumni dari UT. Per tanggal 1 Oktober kemarin udah ngambil ijazahnya ke UT sendiri di Pokjar Denpasar, Bali. Ini buktinya, ini kemarin aku udah foto juga. Cie, cantik kan? Pertanyaan pertama yang muncul yaitu berapa sih biaya kuliah di UT? Oke, biaya kuliah di UT itu per semesternya, karena aku ikut di Pokjar, mari kita kalkulasikan. Itu biaya per semesternya 1.550.000. Aku daftarnya di Pokjar. Jadi jika ikut TTM itu ada biaya lagi, itu kurang lebih 100.000. Jadi kalau 1.550.000 itu kita kali selama 8 semester, jadi kalian bisa tahu berapa total biaya yang kita habiskan untuk kuliah di UT. Itu sebesar 12.400.000. Nah, ini belum kalau kalian ikut TTM tatap muka, itu sebelum pandemi ada yang namanya TTM. Tapi kalau kalian nggak ikut TTM itu juga nggak apa-apa sih, kalian bisa ikut Tuton. Nah, kemudian jurusan, oh ya tadi biaya itu untuk jurusan fakultas ekonomi ya, untuk jurusan yang aku ambil yaitu manajemen. Mungkin akan berbeda untuk jurusan yang lain, itu aku kurang tahu. Ini aku bakal bercerita based on my story, berdasarkan dari pengalaman aku manajemen ekonomi. Kemudian ada yang tanya juga nih, Kak, di UT ada jurusan kedokteran nggak? Di UT itu nggak ada jurusan yang menyangkut tentang keperawatan, kedokteran, apa istilahnya ya, jurusan-jurusan medis gitu ya, nggak ada. Aku kan alumni dari SMKN 4 Negara. Itu aku dulu waktu SMK ngambil jurusan keperawatan, tapi karena sekarang aku kerjanya di RS, di bagian apa namanya ya, bagian administrasi gitu, jadi enggak menyangkut ke pelayanan medis gitu. Jadinya aku ngelanjutinnya di UT sembari kerja dan kuliah. Aku dapat bonus sih. Ini ibaratnya menyelam sambil minum air ya. Jadi di UT nggak ada jurusan kedokteran ataupun perawat. Yang ada itu setauku jurusan keperguruan, ekonomi, kan jurusan hukum, kemudian administrasi negara ya, yang berhubungan tentang hal itu. Kemudian seingat aku juga ada yang bertanya mengenai di UT itu bisa tes CPNS nggak sih? Jadi UT itu karena dia universitas negeri yang udah terdaftar di BAN PT, tiap jurusan itu juga ada akreditasinya. Itu tentunya mahasiswa UT bisa untuk mendaftar CPNS, sangat berpeluang sekali. Jadi bagi kalian yang tamat SMK atau SMA mengharuskan untuk bekerja, kalian bisa selingi dan gunakan waktu kalian untuk kalian menempuh pendidikan, meningkatkan level degree kalian ke S1. Nah, kemudian di UT itu sistem penilaiannya atau syarat untuk lulusnya adalah setidaknya itu tidak ada nilai E di semua mata kuliah yang kalian ambil, itu tidak ada nilai E, dan akumulasi semua IPK-nya itu adalah 2. Nah, cukup mudah sebenarnya, tapi biasanya orang-orang itu mengalami kesulitan karena di samping mereka bekerja, kadang mereka itu untuk memenuhi kegiatan untuk kuliah, nah tercecernya di sana sehingga nilai mereka tuh kadang dapat E atau D, kurang memenuhi syarat. Nah, maka dari itu kalian yang kerja sambil kuliah itu sebenarnya punya tantangan tersendiri bagaimana cara kalian untuk membagi waktu. Lalu jika kalian tanya ke aku bagaimana tips aku sehingga nilai ujianku itu nggak ada nilai E, kemudian juga nilainya 3,43, bagaimana bisa di atas 2, aku bakal kasih tips di next video. Nah, jadi di UT kalau nilainya E ataupun kurang dari 2, kalian itu harus mengambil yang namanya ujian SWO, di mana ujian tersebut adalah ujian pengulangan bagi nilai-nilai kalian yang belum mencukupi atau kalian ingin tingkatkan atau upgrade ke nilai yang lebih baik.
Misalkan ada satu mata kuliah kalian dapat nilai E, nah kalian tuh wajib mengambil SWO karena syarat lulus adalah tidak ada nilai E. Nah, bagaimana jika mengulang terus tapi tetap dapat nilai E? Nah, di sini berdasarkan hal yang udah aku konfirmasi ke Ibu Pokjarnya, ibunya mengatakan bahwa di UT hanya ada atau hanya diberikan kesempatan 3 kali untuk mengulang SWO. Jadi aku bilang sekali lagi, kalau di UT jika kalian dapat nilai E, kalian hanya punya kesempatan 3 kali untuk mengulang nilai SWO tersebut atau mengulang nilai E tersebut. Jadi manfaatkan kesempatan yang udah diberikan dengan sebaik. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian biar lebih jelasnya berapa nilai-nilai aku atau IPK aku. By the way, ini sampul ijazah universitas terbuka ya. Kalian harus bangga untuk kuliah di UT karena amazing. Ini adalah tempat perkuliahan yang bisa membantu kalian untuk bisa juga mengembangkan karir kalian. Di samping kalian kuliah, kalian juga bisa untuk berkesempatan untuk bisa bekerja dimanapun tempat yang kalian ingin. Karena UT itu ada hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan setauku di Singapura ada ya, UT cabang luar negeri itu ada. Jadi kalian itu nggak ada alasan kalau kalian pingin kuliah tapi nggak ada waktu atau nggak ada biaya. Setidaknya ini biayanya cukup murah menurut aku, meskipun waktu itu dengan gaji kurang lebih 1 jutaan aku harus memanage biaya kuliah, kemudian aku juga nyicil motor plus biaya kehidupan. Sebenarnya itu kayak jadi tantangan tersendiri bagaimana aku bisa melaluinya. Tapi kalau kalian pingin nilainya lebih baik, setidaknya nanti kalau udah normal kembali ikuti satu aja TTM. Kalau kalian punya uang lebih juga boleh ikut beberapa TTM, tapi setidaknya kalau kalian ngepas mungkin kayak aku kemarin bisa ikut 1 TTM aja biar ada keaktifan gitulah perkuliahannya ya. Atau enggak, tips kedua aku yaitu kalian harus aktif di Tuton. Nah, kalian itu kan disediakan juga website tutorial online. Nah, di tutorial online itu setiap minggu ketiga 5, 7 aku sampai hafal beneran karena maaf tuh, aku rekam pakai handphone jadi nadanya ya. Jadi perkuliahan di UT itu kan ada yang namanya menggunakan sistem web Tuton, e-learning.ut.ac.id. Nah, di sana setiap mahasiswa itu diharapkan untuk aktif dalam perkuliahan di UT. Di sana mereka menyediakan ruang untuk kalian bisa berdiskusi. Kemudian ada dosen yang memberikan bimbingan lewat materi di setiap inisiasi ya, di setiap kegiatan belajar. Kemudian di pertemuan ketiga 5, 7 itu ada yang namanya penugasan, dan jika kalian mengikuti Tuton, saran aku wajib jangan di skip penugasannya itu. Apalagi ada forum diskusi. Dulu aku waktu semester berapa ya, kalau nggak salah dari semester 1 sebenarnya aku udah aktif. Itu bener nggak pernah aku skip yang namanya diskusi. Selalu, yang penting kalian hadir saja di diskusi tersebut, entah menanggapi teman kalian yang sedang menjawab, atau kalian menjawab pertanyaan dari dosen, atau nggak, kalau kalian nggak ngerti dan nggak bisa, kalian boleh ajukan pertanyaan. Intinya asalkan kalian aktif kehadirannya di Tuton tersebut, aku jamin kontribusi nilai UT kalian akan lebih baik untuk ujian tersebut. Karena sebenarnya nilai UT itu dari mana penggabungannya? Yang setahu aku ya, nilai ujian itu asalkan kalian benar minimal 30%, maka nilai Tuton atau kontribusi dari Tuton akan memberikan sumbangsih sebanyak 30% juga untuk nilai ujian kalian. 30 tambah 30 udah 60. Setidaknya kalian bisa kejar lagi 40%, setidaknya 20% lagi kalian udah dapat nilai benar 80%. Dan itu benar-benar sangat worth it untuk kalian bisa mendapatkan nilai setidaknya di atas C. Kenapa aku bilang kalian harus wajib ikut Tuton plus TTM? Karena saat semester 1 aku ikut TTM, tapi mungkin waktu itu karena ini nilai yang C itu sebenarnya pengantar akuntansi sama manajemen ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau aku nggak tahu juga kenapa aku bisa dapat nilai C. Mending kita skip aja deh. Intinya aku dapat C. Waktu itu kayaknya karena aku baru semester 1, jadi aku masih belum tahu bagaimana
strategi dalam hal perkuliahan seperti mengikuti tuton ataupun TTM. Jadi ya nggak apalah, dapat C udah bersyukur banget. Kemudian semester 2 itu aku mulai tetap juga aktif ikut TTM sampai dengan semester 8. Setidaknya aku ikut 1 TTM yang mana itu aku pilih di hari Minggu karena Senin sampai Sabtu aku kerja full time. Jadi sebagai orang yang bekerja sambil kuliah, jadi aku pilih di hari Minggu saja untuk kuliahnya. Nah, kemarin aku itu udah wisuda tanggal 1 Oktober 2020. Itu aku ke UT Pokja Denpasar untuk mengambil toga, mengambil ijazah, legalisir. Kalau kalian pingin lihat videonya waktu aku di make up, boleh. Ini aku make upnya di YL Makeup di Denpasar menggunakan riasan atau kebaya Bali. Memang agak lebih ribet ya, karena ya seperti itu. Nah, waktu aku wisuda, wisudanya itu sebenarnya peresmiannya itu apa ya, kayak dipanggil-panggil gitu namanya. Tuh apa sih namanya? UPI ya? Iya, UPI. Aduh, bodoh banget sih. Itu kayak UPI itu sebenarnya online, itu disiarkan di YouTube tanggal 13 Oktober kalau nggak salah ya. Sedangkan aku ke UT pusatnya buat ngambil jeng ini namanya apa ya, setas yang isi dengan toga, kemudian ijazah, legalisir itu tanggal 1 Oktober lengkap dengan pakaian adat, karena di sana kita akan diambilkan foto untuk ini. Untuk UPI online-nya itu nanti kita langsung ada editan foto gitu, kita dipanggil satu persatu kayak gini lah fotonya ya, seperti itu. Sekarang aku udah dapat gelar yang namanya SM, Sarjana Manajemen, bukan SE lagi, karena sekarang katanya udah berubah jadi SM ya. Entah, aku nggak tahu kenapa bisa berubah, mungkin biar lebih spesifik. Akuntansi beda, manajemen beda, dan wisuda itu tidak bayar ya. Mungkin kemarin orang ada yang bilang bayarnya 1 jutaan tuh dah untuk wisuda. Kemarin aku itu mungkin karena mereka ada sewa gedung untuk wisudanya tentunya, karena sekarang pandemi jadi nggak ada yang namanya sewa gedung. UPI-nya pun juga online, jadi aku nggak ada bayar. Jujur ini aku beruntung sekali sebenarnya, karena kalian tahu lah tertatih-tatih untuk bisa membiayai diri sendiri untuk kuliah di UT ini. Nah, aku dibebaskan, atau emang kita nggak ada untuk biaya bayar toga, hanya untuk legalisir saja. Kemarin kurang lebih biayanya habis sampai dengan 50.000 ya, legalisir ini, fotokopi itu. Nah, setidaknya aku sekarang udah bisa untuk mendapatkan toga ini, karena bukankah ini yang dicari selama 4 tahun. Oke, di sini aku mau review dikit ya. Ini meskipun enggak bayar, jujur baju wisudanya itu enggak ece-ece, beneran bagus. Sampai saudaraku yang tukang jahit kemarin bilang, ini bayar nggak sih wisudanya? Enggak. Wah, beneran. Tapi baju wisudanya kok bagus ya, dalam artian baju wisudanya tuh enggak kasar kainnya atau gimana, tapi beneran bagus teman-teman, beneran. Ini dari orang-orang yang mengerti tentang jahit menjahit. Ini jahitannya rapi banget, kemudian kainnya juga bagus, adem, nggak bikin kalian gerah atau gimana. Pokoknya bagus banget nih. Aku salut banget sama UT, karena aku juga nggak bayar kan. UT bener-bener membantu kita semua untuk mengenyam pendidikan dengan baik. Nah ini juga untuk di lehernya ya. Oke, untuk wisudanya seperti itu. Aku juga mau ngebahas tentang kemarin ada yang tanya juga, Kak, kalau untuk kita nyari jurusan PGSD itu kita harus ada pengalaman mendidik atau pengalaman mengajar? Aku rasa enggak ya, karena kita di sana itu kan kuliah untuk memperdalam ilmu, atau enggak mencari untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih jurusan atau ilmu yang kita cari tersebut. Jadi kalian nggak perlu yang namanya punya pengalaman atau gimana. Tapi nanti setelah kalian kuliah itu, nah itu baru ada yang namanya, setahu aku teman aku yang nyari jurusan keguruan, mereka itu ada namanya yang ke sekolah kayak ikut KKN mungkin ya, ke sekolah gitu dia mengajar, pelatihan mengajar seperti itu. Meskipun kuliah di UT juga mereka diwajibkan untuk itu, untuk mengajar juga ke SD. Mungkin untuk persyaratan apa gitu aku kurang mengerti. Nah, di sini di tasnya itu
ada semboyan making higher education open gitu. To all, ya, untuk semua. Siapa saja bisa kuliah ke UT. Ambasador UT deh. Oke. Aku mau ngebahas apa lagi ya? Tunggu sebentar. Sebenarnya aku pingin ngomong banyak hal di sini. Nah, ujian TAP. Aku rasa sekarang ini masa dimana orang lagi menyiapkan karil, lagi menyiapkan persiapan untuk ujian TAP ya kan? Karena katanya ujiannya Desember ya kalau nggak salah ya. Tips untuk ujian TAP. Di sini aku punya sedikit lembar orek-orek yang aku catat waktu aku mempersiapkan ujian TAP kemarin. Kebalik deh. Aduh, ini karena aku pakai kamera depan jadi tulisannya nggak jelas. Jadi aku baca aja. Nah, mengenai pembuatan karil, di sini kalian kan lagi buat karil, baik karil penelitian atau yang karil secara teoritis apa ya, secara nggak meneliti gitulah. Nah, kemarin karilku itu lolos plagiasi karena syarat untuk ikut TAP kalian harus lolos karilnya. Nah, karirku itu lolos karena di sini aku tahu tips dan triknya. Kalian mau tahu apa itu tips dan triknya? Oke, aku akan bahas di sini sekalian. Jadi kalian yang dari tadi nonton, please jangan di skip-skip. Karena di sini aku akan bahas dengan tuntas semuanya tentang perkuliahan di UT. Oke? Jadi pertama, untuk tips pembuatan karil adalah toleransi plagiasinya sebesar 30%. Jadi, bagi kalian yang membuat karil dengan minimal halaman kalau nggak salah 12 lembar itu ya, atau nggak udah dibarui sekarang peraturannya, tapi kayaknya 12 deh, apa 15. Itu toleransi plagiasinya adalah 30%. Jadi kalian bisa cari aplikasi untuk plagiarisme check untuk kalian bisa mengecek berapa plagiasme karil kalian, karena hal ini juga nanti berpengaruh untuk lulusan karil kalian. Tipsnya adalah intinya kalau kalian mau nyantumin sumber-sumber lain, jangan ngambil dari sumber lain mengenai penelitian atau apa untuk mendukung karil kalian, kalian harus tetap cantumkan sumbernya. Nah, kemudian yang karil itu aja sih, intinya plagiasme, jangan sampai ada plagiasi. Gunakan aplikasi, bisa kalian cari di Google plagiasme check atau apapun itu untuk mengecek seberapa plagiasme karil kalian. Setidaknya jangan lebih dari 30, oke? 31% plagiasme kak, gimana nih? Nggak boleh, pokoknya maksimal 30%, oke? Nah, kemudian untuk tabnya, tipsnya adalah, ini aku tahu dari kakak tingkatku, jadi aku akan teruskan ke kalian juga. Yang pertama, nah nanti di tabnya itu soalnya semua esai ya teman-teman. Bagi kalian jurusan manajemen, jangan anggap kalau manajemen itu nggak ada hitung-menghitung, hanya teori semata, enggak. Itu manajemen juga ada hitung-menghitungnya, itu di manajemen ekonomi kalau nggak salah. Intinya nanti yang ditetapkan itu sejumlah 4 mata kuliah, manajemen ekonomi, manajemen pemasaran. Intinya 4, aku lupa, mungkin kalian akan dikasih tahu oleh pengajar kalian. Nah, 4 itu bagaimana caranya agar bisa lulus dengan nilai yang baik? Itu kalian kan tulis tangan ya. 1, tulisan kalian harus bisa terbaca jelas. Yang kedua, jangan ada tip X oleh setipu itu ya. Usahakan jangan, please. Kalian bisa coret seret garis 2 atau garis 1 bagian atau tulisan yang salah. Intinya jangan sampai menggunakan setipu, oke? Kemudian yang ketiga, usahakan, kan ada misalkan 5 soal dan kemudian dia beranak, soal 1 beranak atau gimana gitu. Usahakan jangan sampai nomornya ketukar. Misalkan kan kalian tuh karena mengerjakannya pingin cepat atau pingin tepat dan efisien waktu, jadi kalian nomor 1 nih bisa, nomor 5 nih bisa, nomor 5 nih duluan. Intinya jangan sampai penomoran untuk soal jawaban tuh ketukar. Jadi kemarin aku usahakan banget enggak sampai gini lah, ini nomor 1, kemudian jawab nomor 5, jawab nomor 3, biar nggak bingung yang mereksa gitu. Aku usahakan demi keselamatan aku untuk lulus juga ya, meskipun diperbolehkan untuk seperti itu, asalkan nomornya aja yang tidak salah. Aku usahakan kemarin tuh jawabnya berurut, nomor 1, nomor 2. Kalau nggak bisa aku setidaknya agak langkarin berapa gitu, karena nanti kalian dikasih lembar jawaban yang mana itu usahakan secukup mungkin untuk kalian gunakan untuk menjawab.
Bawa kertas burem juga boleh, apa namanya, kertas F4, kertas apa sih, kertas buat ngeprint tuh loh yang putih itu itu juga boleh ya. Kemudian cara menjawabnya gimana? Nah, untuk soal-soal yang teori, yang pemaparan tuh biasanya di manajemen soalnya itu panjang-panjang banget, kayak ada sebuah diskusi atau sebuah masalah, kemudian kita disuruh menganalisa. Setidaknya tipsnya adalah satu, identifikasi tuh mereka soal ini tuh mengarah ke kegiatan belajar yang mana, modul yang mana, intinya seperti itu. Karena boleh menggunakan buku. Jadi tips aku sih pas ujian tuh, karena dulu ujiannya offline, jadi bukunya tuh aku kasih post-it gitu, aku sekat-sekatin ini kegiatan belajar ini tentang ini, kemudian ini kegiatan belajar ini tentang ini gitu. Jadi sebentar dulu. Nah, jadi setidaknya tuh waktu kalian ujian bawa buku, kalian tuh nggak bingung kegiatan modul berapa ya, gimana nih itu. Tapi kalian udah ada sekat-sekatnya gitu di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini dah aku bilang mahasiswa UT juga bisa ujian CPNS, makanya aku juga udah prepare buat bukunya, tapi belum ada persiapan apa-apa. Aku juga belum terlalu all out buat belajarnya. Nah, kemudian setelah kalian tahu tuh konsep kegiatan belajar berapa, kalian cari landasan teorinya untuk menjawab itu. Jadi untuk soal yang tentang teori menganalisa tersebut, kalian bisa jawab menurut ahli ini tentang pertumbuhan perekonomian, atau menurut ahli ini konsep ini adalah gini gitu. Intinya kalian ada tentang teori, landasan teorinya lah. Lalu nanti di akhir-akhir bisa kalian simpulkan. Jadi menurut saya dapat disimpulkan adalah gini. Nah, seperti itu. Jadi pertama teori menurut siapa gitu, para ahli, kemudian jawab itu kalian juga bisa lihat di soalnya tuh. Biasanya karena soalnya panjang tuh sebenarnya mereka juga menyinggung tentang itu agar kalian nggak bingung untuk menjawabnya. Nanti kalau kalian udah baca soalnya kalian bisa lebih mengerti. Di sini sayangnya aku nggak ada example soalnya. Kemudian nanti di akhir baru kalian simpulkan berdasarkan bagaimana pendapat kalian. Kemudian itu aja sih. Di sini katanya menurut catatanku kemarin, ujian TAP itu kontribusinya tuh 89%, Karil 20%, kemudian Tuton 30%. Untuk itu. Kalau aku nulisnya kayak gini kemarin. Intinya kayak gitu, kalian harus semangat. Kalian pasti bisa. Aku juga dulu kayak gitu kok, kayak waktu di semester 6 mau ke semester 7 gitu, atau enggak di semester 5 rasanya aku sempet yang namanya insecure gitu. Apa aku bisa ya untuk menyelesaikan semuanya, membuat karir, ujian TAP gitu. Tapi mengingat teman-temanku yang atau enggak kakak tingkatku yang udah menyelesaikan dan melalui tahap itu dan mereka bisa, jadi aku yakinkan juga, aku berusaha lalui, why not? Kenapa aku enggak? Aku juga harus bisa. Jadinya aku ada motivasi dari dalam diri gitu. Ya udah, pelan-pelan jalani, kerjakan saja. Dan perbanyak tanya kepada kakak tingkat juga, biar kita nggak salah langkah, atau nggak kita belajar dari pengalaman mereka sebelumnya, biar kita juga bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari bagaimana mereka kemarin melalui ujian TAP ataupun pembuatan karil ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku paparkan sekarang. Aku rasa nih videonya panjang banget tentang UT. Sebenarnya aku harusnya bagi-bagi sih, tapi ya udah sekalian aja aku kirim atau upload ke kalian biar nggak lagi kesini pembahasannya. Tadi aku sudah bahas tentang perkuliahan di UT, ujiannya, tutonnya, biaya kuliahnya. Total biaya kuliahnya tadi inget nggak sih berapa? 12.400.000 ya, 8 semester kurang lebih. Kemudian wisudanya bagaimana? Apakah bisa daftar CPNS? Ternyata memang bisa. Akreditasinya juga udah bagus. Manajemen kemarin kalau nggak salah B apa A ya. Pokoknya akreditasinya udah bagus. Dan sekian pemaparan materi dari aku. Sekian pengalaman dari aku, semoga berguna bagi kalian yang mau kuliah di UT, ataupun yang mau akan ujian TAP, ataupun yang lagi menyelesaikan karil, ataupun yang udah mau OTW wisuda.
Semangat, semoga apa yang kalian jalani atau apa yang kalian raih di UT bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya dan juga bermanfaat bagi orang sekitar ataupun negara kita, Indonesia. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe ya. Please help me to 1K followers. Thank you.